Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan tentang insiden sebuah pesawat saat berada di dataran tinggi Tibet, tepatnya daerah pegunungan Himalaya. Nah, yang menarik di film ini, ceritanya tuh diangkat langsung dari kisah nyata dari insiden pesawat Sichuan 8633 yang terjadi pada 14 Mei 2018 lalu. Jadi kita bisa ngeliat nih dari setiap sudut pandang secara detail saat insiden itu terjadi. Epic deh pokoknya. Well, ini adalah full alur cerita film The Captain. 14 Mei 2018, tepatnya pukul 3 pagi, seorang pria bernama Liu baru aja bangun dari tidurnya. Liu merupakan sosok seorang ayah sekaligus kapten pada sebuah maskapai penerbangan di China. Setelah rapi dengan seragam pilotnya, Liu mendatangi kamar putrinya yang masih tertidur nyenyak. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dan berjanji akan kembali pada malam hari untuk merayakan ulang tahun putrinya itu. Pada jam 4:27 pagi, Liu telah sampai di bandara. Di sini kita diperlihatkan tentang rutinitas seorang pilot setiap harinya, mulai dari check-in, absen, medical check-up, dan lain sebagainya. Sama seperti pilot, pramugari juga di briefing sesuai standar maskapai. Pagi itu Biro Lalu Lintas Udara menganalisis pergerakan awan yang lebih kuat dari perkiraan di dataran tinggi Tibet. Yap, itu adalah jalur yang akan dilintasi oleh Kapten Liu dan krunya. Menanggapi hal ini, Kapten Liu menyiapkan skenario alternatif apabila diperlukan. Singkat cerita, pramugari dan pilot terlebih dahulu memasuki pesawat untuk melakukan pengecekan. Dimulai dari lampu darurat hingga ruangan kokpit. Setelah semua pengecekan selesai, kapten memberikan sedikit briefing kepada kru tentang rute yang akan dijalani dan kemungkinan skenario yang akan terjadi. Kini pesawat pun telah siap untuk dinaiki penumpang. Sayangnya, saat pramugari memberikan briefing keselamatan, para penumpang selalu sibuk dengan aktivitas masing-masing hingga terlihat tak menghiraukan pramugari. Pesawat yang dipimpin oleh Kapten Liu ini didampingi oleh dua co-pilot yaitu Liang dan Ryu Heng. Mereka membawa 9 kru dan 119 penumpang dengan tujuan dari bandara Chongqing, China menuju Lhasa, yaitu salah satu kawasan dingin yang berada dekat dengan Tibet. Pagi itu cuaca terpantau sangat cerah sehingga nggak ada gangguan hingga pesawat lepas landas. Oh ya, ternyata di atas sana tuh pantulan mataharinya kuat banget, makanya hampir setiap pilot yang kita jumpai selalu menggunakan kacamata hitam. Well, beberapa menit pun berlalu, kini pesawat telah mengudara 9.000 meter di atas permukaan laut. Kapten memberikan informasi kepada air traffic bahwa semua berjalan lancar dan terkendali. Tapi beberapa menit setelah itu terjadi sebuah guncangan akibat tekanan udara yang tinggi. Nah, di sini barulah kita lihat ragam manusia yang ada di dalam pesawat itu. Ada yang ketakutan, ada yang menangis ingin pulang, dan ada juga yang gak berhenti ngoceh. Tapi hal ini sangat normal terjadi dalam suatu penerbangan. Sedangkan di sisi depan, terjadi obrolan yang cukup intens karena Kapten Liu dari awal emang udah kelihatan gak terlalu menyukai co-pilot muda yang berada di sampingnya. Yap, dia adalah Ryu Heng, co-pilot yang baru aja lulus dari Akademi Penerbangan. Ya, masih ada tengil-tengilnya gitulah. Tapi setelah berkali-kali nggak diajukan, akhirnya Kapten Liu menjawab pertanyaan Ryu Heng. Di sini Kapten menceritakan perjalanan karirnya sebagai pilot. Dulu dia bertugas di Angkatan Udara sebelum akhirnya pindah ke pesawat komersil. Dia juga telah melalui rute Tibet sebanyak 100 kali. Di momen ini Kapten Liu menasihati Ryu Heng bahwa nilai akademik aja nggak menjamin seorang menjadi pilot yang baik. Masalah bisa datang kapanpun dan setiap keputusan nggak boleh ada yang salah. Kembali ke kabin penumpang. Lampu kenakan sabuk pengaman telah padam dan pramugari pun mulai membagikan makanan kepada para penumpang. Dan beberapa menit setelah itu, tepatnya jam 7:07 pagi, sensor berbunyi kemudian diikuti dengan kaca depan kokpit yang tiba-tiba retak. Suara ini sempat terdengar hingga ke kabin penumpang. Dengan tenang, Kapten Liu mencoba mendekati dan melihat kerusakan itu. Kapten Liu langsung menghubungi Biro Lalu Lintas Udara untuk meminta menurunkan pesawat ke ketinggian 8.400 meter. Kapten juga berinisiatif untuk memutar pesawat dan mendaratkannya ke Bandara Chengdu sebagai pendaratan darurat. Namun tiba-tiba keretakan melebar ke seluruh windshield dan pecah. Pecahan kaca ini seketika menghisap Ryu Heng keluar dari kokpit. Yap, setengah badannya terhisap keluar sedangkan kakinya masih tertahan oleh sabuk pengaman. Kejanggalan ini segera diketahui oleh Liang yang sedang berada di kabin penumpang. Liang dan kepala pramugari Binan mencoba menghubungi ruangan kokpit, tapi nggak ada respon dari kapten.
Lampu kenakan sabuk pengaman kembali dinyalakan. Pramugari menyampaikan bahwa akan ada sedikit turbulensi kecil, jadi penumpang diminta untuk tenang. Sementara itu di ruangan kokpit, Kapten Liu masih berjuang mengendalikan pesawat sambil memegang Ryu Heng agar nggak terlempar keluar. Meskipun terlihat tenang, Kapten Liu sebenarnya sangat membutuhkan bantuan karena nggak ada oksigen di ketinggian 8.400 meter. Pintu yang terkunci membuat Liang nggak bisa memasuki kokpit. Tekanan yang tinggi dan awan yang gak beraturan ternyata benar-benar dialami oleh pesawat Sihuan 8633 yang dikapteni oleh Kapten Liu ini. Pesawat terlempar ke segala arah yang membuat penumpang seketika panik. Kapten Liu berusaha menstabilkannya, namun tekanan yang kuat melempar pesawat keluar dari jalur. Bahkan saking kuatnya, tekanan udara di pintu kokpit yang terkunci tiba-tiba terbuka. Angin yang kencang masuk ke kabin penumpang. Pramugari yang berdiri terlempar ke atas. Di momen ini situasi benar-benar chaos. Bayangin aja, angin sekuat 800 km per jam masuk ke dalam kabin. Oksigen darurat mulai keluar. Pramugari berusaha tetap tenang dan meminta para penumpang untuk mengenakan masker oksigennya. Kembali ke ruangan air traffic. Petugas mengatakan bahwa mereka telah hilang kontak dengan pesawat Sihuan 8633. Pesawat terpantau berjalan keluar jalur dengan tingkat kecepatan penurunan yang nggak normal, yaitu 3000 meter per menit di kecepatan 850 km per jam. Pesawat diprediksi akan jatuh dalam 3 menit apabila terus menukik ke bawah. Co-pilot Liang yang terlempar ke belakang berusaha untuk bangun dan kembali ke kokpit. Tapi sayangnya tekanan udara yang sangat kuat membuatnya nggak bisa melangkah maju nih teman-teman. Di momen ini pramugari dan penumpang bersama-sama mengulurkan tangan untuk membantu Liang hingga berhasil memasuki kokpit. Dengan cepat, Liang segera menutup pintu kokpit untuk menstabilkan tekanan udara yang ada di kabin. Tapi yang baru disadari oleh Liang bahwa Kapten dan Ryu Heng dari awal belum mengenakan masker oksigen sama sekali. Wajah Kapten terlihat sangat pucat, tapi Kapten meminta Liang untuk membantu Ryu Heng terlebih dahulu. Kini jam 7 lewat 10 menit. Pesawat naik ke ketinggian 7.000 meter dengan kecepatan 830 km per jam. Pusat trafik udara masih belum menangkap sinyal baru dari Sichuan 8633. Pemimpin staf akhirnya memerintahkan untuk memberitahu Angkatan Udara sebagai sinyal darurat. Dia juga menghubungi Tower Air Traffic Bandara Chengdu dan memberi sinyal darurat untuk membatalkan semua pesawat yang belum lepas landas dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Di momen ini kita diperlihatkan tentang kesigapan semua petugas di menara air traffic. Mereka mengubah seluruh jadwal dan menyusun ulang skenario baru secara tepat dan teliti. Pemadam kebakaran dan petugas medis juga telah bersiap untuk menyambut pesawat dari Kapten Liu. Sementara itu dari dalam bandara terlihat penumpang beramai-ramai komplain karena telah terjadi delay besar-besaran di Bandara Chengdu. Tapi petugas dengan sabar dan tenang mencoba memberikan pengertian kepada para penumpang. Kembali ke pesawat. Seluruh pesawat yang tengah melintas di Bandara Chengdu diminta untuk menghubungi Sichuan 8633 melalui radio. Tapi tetap nggak ada respon karena jangankan memegang radio, untuk bicara aja mustahil bagi mereka saat ini. Kembali ke Sichuan 8633. Dari ruangan kokpit terlihat Liang tengah berusaha memberikan rute Bandara Chengdu melalui iPad-nya kepada Kapten. Sedangkan Ryu Heng yang telah cedera, dia hanya menunduk untuk menghindari angin langsung dari windshield yang pecah di depannya. Sementara itu di kabin penumpang, kepanikan semakin membesar karena pesawat dinyatakan telah benar-benar kehilangan tekanan udara di atas sana. Biro Lalu Lintas Udara menganalisis bahwa Sichuan 8633 harus segera turun ke ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut agar mereka nggak mati lemas karena kehabisan udara. Tapi rata-rata dataran di Tibet itu memiliki tinggi 4.500 meter. Jadi satu-satunya cara pesawat harus keluar dari dataran tinggi itu sebelum menurunkan ketinggiannya. 8 menit berlalu, jarak Sichuan ke Chengdu hanya tersisa 180 km lagi aja. Tapi gumpalan awan hitam berpetir yang ada di depan menutupi jalur pesawat. Biro Lalu Lintas Udara memastikan bahwa pesawat nggak akan mungkin bisa menembus badai awan itu. Tetapi komunikasi yang lumpuh membuat mereka nggak bisa memberitahukan bahaya ini kepada awak pesawat. Kini semua diserahkan kepada Kapten Pilot. Kode Mayday pun telah terucap dari mulut Liang. Kode ini diucapkan sebanyak 3 kali yang artinya pesawat dalam status darurat terakhir. Salah satu dari penumpang yang duduk di sebelah jendela menyadari bahwa pesawat telah terbang berputar-putar. Dia meneriaki hal ini sehingga membuat kepanikan di kabin penumpang.
Kini semua penumpang heboh ketakutan. Pramugari meminta mereka untuk tetap tenang, namun mereka tak lagi menghiraukannya. Bahkan salah satu dari mereka melepas sabuk pengaman dan berjalan membuat kekacauan di dalam kabin. Hingga akhirnya seorang militer meneriakinya. Dan disinilah peran Binan sebagai kepala pramugari. Dia berbicara dengan bijak dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada para penumpang. Singkat cerita, emosi penumpang kini telah mereda dan kembali ke tempat duduknya. Sementara itu, pilot dan co-pilot masih berjuang di ruangan kokpit. Liang berusaha memegang dan mengusap tangan Kapten Liu agar dia tak mengalami hipotermia sehingga kehilangan kesadaran. Melalui Biro Lalu Lintas Udara, terlihat bahwa Sichuan 8633 telah berputar sebanyak 1 kali pada koordinat yang sama. Kapten Liu menginformasikan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menembus awan itu sebelum kru mati kedinginan atau pesawat kehabisan bahan bakar. Melalui instruksi, Binan mengumumkan bahwa pesawat akan segera mengalami turbulensi hebat dan penumpang diminta untuk bersiap. Biro Lalu Lintas Udara melihat Sichuan telah keluar dari jalurnya. Namun seorang analis menyadari bahwa Kapten Liu tengah menunggu awannya berpencar sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk masuk. Dan ternyata prediksi itu benar. Pesawat masuk di antara 2 badai awan yang tengah berlangsung. Langit pagi itu seketika terlihat gelap dari dalam kabin. Pesawat melaju di antara 2 awan yang akan menyatu. Gapnya nggak banyak, hanya selebar sayap pesawat aja. Petir pun terlihat menyambar dari segala arah. Tapi tenang, buat teman-teman yang belum tahu, petir bukanlah masalah besar bagi pesawat. Pesawat dirancang sebagai penghantar listrik yang baik dan akan membuang strumnya melalui ujung sayapnya. Di ruangan kabin terlihat penumpang telah pasrah dan berusaha mempercayai kapten mereka. Sedangkan di ruangan Biro Udara terpantau sangat hening. Mereka menyaksikan pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Sichuan 8633 tanpa bisa melakukan apapun. Seperti lagi nontonin 119 nyawa yang tengah terombang-ambing. Badai awan ini ternyata lebih buruk daripada perkiraan. Pesawat nggak hanya menembus badai, tapi juga menembus hujan es yang tengah berlangsung. Guncangan yang disebabkan super kuat. Koper-koper dari bagasi berjatuhan dan es ini tentu sangat mungkin untuk memecahkan seluruh kaca. Kapten Liu segera menarik tuas yang membuat pesawat menukik ke atas dengan cepat. Hal ini diasumsikan agar pesawat dapat terbang di atas awan untuk menghindari hujan es yang tengah berlangsung. Tetapi menurut Biro Udara, ketinggian aman pesawat saat ini adalah 6.700 meter. Sementara saat ini pesawat tengah terbang di ketinggian 6.800 meter dan masih menukik ke atas. Sichuan 8633 terlihat menembus paksa awan badai yang ada di atasnya. Dan beberapa detik kemudian pesawat hilang kontak dengan menara air traffic. Di momen ini telah terlihat wajah kesedihan dari petugas Biro Udara. Semua layar di ruangan itu terfokus hanya pada Sichuan 8633. Kepala staf yang masih optimis dengan tangannya sendiri mencoba menghubungi Sichuan 8633 sebelum akhirnya menjatuhkan air matanya. Kembali ke pesawat, tak ada jarak pandang sekitar. Semua terlihat hitam dan gelap pada pagi itu. Kapten mengambil keputusan tanpa panduan apapun dari air traffic. Yang dia pikirkan hanyalah putrinya dan 119 penumpang yang harus pulang dengan selamat. Dan beberapa menit setelah itu, Sichuan kembali terdeteksi oleh air traffic. Mereka terpantau terbang pada ketinggian 6.400 meter dengan kecepatan 818 km per jam. Wajah senyum kembali terpancar dari wajah petugas. Tetapi beberapa saat setelah pesawat kehilangan jarak pandang, terlihat pegunungan Himalaya yang berada persis di depan mereka. Kapten seketika membelokkan pesawat ke kiri yang membuat penumpang di kabin terlempar. Ketinggian rata-rata gunung di Himalaya adalah 7.000 meter hingga puncaknya 8.800 meter di atas permukaan laut, yaitu Gunung Everest. Sedangkan pesawat kini masih berada pada ketinggian 6.400 meter. Kapten kembali menarik tuas yang membuat pesawat menukik ke atas dan berhasil melewati gunung itu. Jaraknya sangat-sangat dekat dengan permukaan gunung. Para pendaki yang berada di atas sana menyaksikan momen dramatis itu. Pesawat terbang persis di atas kepala mereka. Di waktu yang sama, Kepala Biro Udara terlihat berkali-kali memuji Kapten Liu atas kehebatannya. Pesawat kini telah kembali ke ketinggian 6.000 meter untuk bersiap mendarat di Chengdu Airport. Penumpang mulai terlihat senyum dan kembali menikmati terangnya pagi. Beberapa dari mereka menangis dan ada yang terlihat trauma juga. Kini pesawat bersiap untuk mendarat.
Ketinggian jelajah turun ke 3000 meter. Liang mengambil alih radio untuk berkomunikasi dengan menara terdekat yaitu Chengdu Airport. Dengan kode Mayday yang diucapkan mempertegas kesulitan mereka dalam pendaratan ini. Sichuan 8633 terdeteksi mengalami kerusakan mesin yang menyebabkan mereka mendarat terlalu kencang. Polisi medis, pemadam, dan pengamanan telah siap menyambut Sichuan 8633. Media juga telah memantau dan melihat fisik pesawat dari teleskop. Dan ini adalah detik-detik terakhir sebelum pesawat akhirnya menyentuh tanah. Semua penumpang diminta untuk membukukan badan dan bersiap untuk benturan. Jam 7:56, pesawat memasuki Bandara Chengdu dengan kecepatan 287 km per jam. Sesuai harapan, pesawat mendarat dengan aman. Namun, katup pembalik mengalami malfunction yang membuat pesawat kehilangan kemampuan untuk berhenti. Terlihat dari ban pesawat yang berkali-kali mengalami slip hingga akhirnya meledak. Dan kini mereka hampir menyentuh akhir dari landasan pacu. Di sini terlihat Kapten Liu, Ryu Heng, dan Lian bersama-sama menarik tuas katup pembalik hingga jet engine kembali bekerja dengan arah yang berlawanan, sehingga membantu mengurangi kecepatan pesawat dengan signifikan. Meskipun kehilangan beberapa roda, kapten dan co-pilot berhasil melakukannya. Pesawat berhenti persis di akhir landasan pacu. Penumpang di kabin tak percaya dengan apa yang telah mereka lalui. Biro Air Traffic juga sama girangnya. Mereka semua berdiri dan memberikan tepuk tangan atas keberhasilan itu. Kembali ke pesawat, semua penumpang terlihat bergegas untuk meninggalkan pesawat. Di momen ini, pramugari meminta mereka semua untuk tenang dan duduk. Dan kapten pun akhirnya terkoneksi dengan ruangan kabin. Kapten menyampaikan permintaan maaf atas nama kru dan awak kabin bahwa mereka nggak berhasil sampai di Lhasa hari ini. Kapten juga berterima kasih kepada para penumpang karena telah mempercayai untuk terbang bersama Sichuan Airlines. Kalimat singkat ini diapresiasi oleh penumpang dengan sorakan dan tepuk tangan. Pintu pesawat kini telah terbuka. Penumpang dipersilakan untuk turun secara teratur. Namun, pelepasan antara penumpang dan pramugari kali ini sedikit lebih emosional. Hal yang sama juga terjadi di kokpit. Kapten merayakan keberhasilan itu dengan mengulurkan tangannya sebagai apresiasi kerjasama dengan co-pilot. Dari tempat duduknya, Kapten Liu memandangi penumpang yang tersenyum satu sama lain. Tapi salah satu dari mereka menyuarakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Kapten. Bus penjemputan pun akhirnya tiba. Para penumpang diminta untuk menaiki bus. Tapi masalahnya kali ini, mereka nggak mau meninggalkan pesawat sebelum bertemu dengan Kapten Liu. Kapten akhirnya keluar untuk menemui para penumpang. Mereka semua sontak berteriak dan bertepuk tangan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Kapten Liu. Kapten dan kru menjawab apresiasi itu dengan menundukkan kepala sebagai penghormatan. Sesuai janji ayah kepada putrinya, Kapten Liu kembali sebelum langit gelap untuk merayakan ulang tahun putrinya itu. Film pun selesai. Yes, film ini ditutup dengan penghargaan kepada kru penerbangan Sichuan 8633 sebagai pahlawan penerbangan sipil. Karena film ini benar diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada 14 Mei 2018 lalu. Sejarah penerbangan mencatat bahwa keberhasilan pendaratan Sichuan 8633 merupakan suatu keajaiban dalam sejarah dunia penerbangan. Anyway, gimana pendapat teman-teman semua tentang film ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke teman-teman kita semua. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.